Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi yang akan kita bahas adalah peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah Timur dan Barat. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ilham Al-Faridzi, NIM 4120128 sebagai moderator. Yang kedua, Lailatul Syifa, NIM 4121023, dan Maryani Ayu Rahmawati, NIM 4121025. Pengertian Bani Umayyah. Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, atau beribu kota di Damaskus, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol, sebagai kekhalifahan Cordoba. Namun dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abu Syams, kakek buyut dari kekhalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, atau kadangkala disebut juga dengan Muawiyah I. Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kekhalifahan ini resmi berdiri setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah Timur 661 sampai 750 Masehi. Dinasti Umayyah Timur yang dimaksudkan ini adalah yang didirikan oleh keturunan Umayyah atas rintisan Muawiyah yang berpusat di Damaskus. Cikal bakal dinasti ini bermula ketika Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah, menggantikan kedudukan Khalifah Utsman bin Affan. Salah satu kebijakan awal dari Ali adalah pengambil alihan tanah-tanah dan kekayaan negara yang telah dibagi-bagikan oleh Utsman kepada keluarganya dan memecat gubernur-gubernur dan pejabat pemerintahan yang diangkat Utsman untuk meletakkan jabatannya. Namun Muawiyah, gubernur Syriah, menolak pemecatan itu sekaligus tidak mau mengangkat Ali sebagai khalifah dan bahkan membentuk kelompok yang kuat dan menolak untuk memenuhi perintah-perintah Ali. Selanjutnya yaitu sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berdiri dengan tekad Muawiyah untuk menjadi khalifah jauh setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Namun terkendala oleh Ali yang diangkat sebagai khalifah keempat. Setelah wafatnya Ali adalah satu jembatan emas bagi Muawiyah untuk mewujudkan tekadnya. Namun, dari beberapa usulan kelompok masyarakat agar Hasan bin Ali menggantikan posisi ayahnya sebagai khalifah menjadi hambatan untuk mewujudkan tekad Muawiyah. Akan tetapi, Hasan menyaksikan kemampuan diri dan kekuatan yang dimilikinya, sehingga akhirnya ia bersedia mengakui Muawiyah sebagai khalifah dengan syarat Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak dan bersedia menjamin keamanan serta memaafkan kesalahan mereka. Pajak tanah negeri Ahwaz diperuntukkan kepada Hasan dan diberikan tiap tahun. Kemudian pemberian untuk Bani Hashim harus lebih banyak dari Bani Abdisyam. Selanjutnya yaitu para khalifah dinasti Umayyah Timur. Dari 14 khalifah Bani Umayyah yang disebutkan di makalah, dengan beberapa tipikal kepemimpinan masing-masing khalifah telah berhasil mengantarkan Islam mencapai puncak peradabannya. Namun, ada beberapa khalifah yang memiliki peran cukup besar dalam catatan para ahli sejarah, yaitu 1. Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua ada Abdul Malik bin Marwan, yang ketiga Al-Walid bin Abdul Malik, yang keempat ada Umar bin Abdul Aziz, dan yang terakhir yaitu Hisham bin Abdul Malik. Selanjutnya yaitu masa kemajuan dinasti Umayyah Timur.
Perkembangan dan kemajuan Islam yang berhasil dirintis dan dicapai oleh dinasti Bani Umayyah antara lain yaitu 1. Ekspansi wilayah yang sangat luas. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan. 3. Kemiliteran, pertahanan, dan keamanan. 4. Peradilan. 5. Perkembangan arsitektur. Yang selanjutnya yaitu masa kehancuran dinasti Umayyah Timur. Faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah Timur lemah dan membawanya kepada kehancuran antara lain yaitu 1. Sistem pergantian khalifah yang sebelumnya menggunakan asas dan sistem musyawarah diganti menjadi sistem monarki atau kerajaan yang membuat persaingan tidak sehat dalam memperebutkan tampuk kepemimpinan. Yang kedua yaitu latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah yang tidak terlepas dari konflik-konflik pada masa Ali. Yang ketiga yaitu adanya pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Yang keempat yaitu lemahnya pemerintahan Bani Umayyah yang disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana. Yang kelima yaitu munculnya gerakan oposisi baru yang dipelopori oleh Abbas bin Abdul Muththalib yang mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim, Syiah, dan Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya peradaban baru. Selanjutnya ada peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah Barat. Masa dinasti Umayyah Barat sendiri terjadi pada tahun 705 sampai 1031 Masehi. Setelah periode klasik Islam berakhir, ketika Islam mulai memasuki masa kemunduran, Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Kebangkitan ini bukan saja terlihat dalam bidang politik dengan keberhasilan Eropa mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam dan bagian dunia lainnya, tetapi terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi itulah yang mendukung keberhasilan politiknya. Kemajuan Eropa ini tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan Islam di Spanyol. Dari Islam Spanyol di Eropa banyak menimba ilmu. Masuknya Islam di Spanyol, umat Islam berhasil menduduki wilayah Spanyol pada masa Khalifah Al-Walid yang merupakan salah satu khalifah dari dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum menaklukkan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi pada masa Khalifah Al-Malik. Khalifah Al-Malik mengangkat Hasan Nu'man Al-Khazani menjadi gubernur daerah tersebut. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan Nu'man digantikan oleh Musa Nusair. Pada saat itulah Musa Nusair memperluas wilayah dengan menduduki wilayah di Aljazair dan Maroko. Lalu ada perkembangan Islam di Spanyol. Sejak pertama kali menguasai Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam terakhir di sana, Islam memainkan peranan yang sangat besar. Masa itu berlangsung hingga 7,5 abad. Secara global, kekuasaan Islam di Spanyol terbagi menjadi 3 masa, yaitu ada yang pertama, Spanyol merupakan suatu provinsi dari kerajaan Bani Umayyah di Damaskus, diperintah oleh wali khalifah yang dikirim ke sana mulai tahun 93 sampai 138 Hijriah. Yang kedua ada Spanyol diperintah oleh para amir yang berdiri sendiri, terpisah dari kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad, dimulai oleh Amir Ar-Rahman Ad-Dakhil pada tahun 138 sampai 315 Hijriah. Abdul Ar-Rahman An-Nasir memakamkan dirinya menjadi khalifah di Andalusia atau Spanyol pada tahun 315 sampai 422 Hijriah. Selanjutnya ada puncak peradaban Islam di Spanyol berdampak bagi kemajuan peradaban Eropa. Contohnya ada kemajuan arsitektur bangunan. Salah satu bangunannya ada Cordova, Granada, Sevilla, dan Toledo. Lalu ada kemajuan di bidang intelektual filsafat, sains,
bahasa dan sastra, musik dan kesenian, serta tafsir dan fikih. Sejak pertama kali menginjak kaki di tanah Andalusia hingga jatuhnya kerajaan Islam terakhir di sana, Islam memainkan peranan yang sangat besar, berlangsung lebih dari 7,5 abad. Di masa ini gerakan-gerakan ilmiah telah berkembang, seperti dalam bidang keagamaan, sejarah, dan filsafat. Di negeri ini lahir tokoh-tokoh muslim ternama. Tokoh-tokoh muslim ternama ini menguasai berbagai ilmu pengetahuan, seperti ilmu agama Islam, kedokteran, filsafat, ilmu hayat, ilmu hisab, ilmu hukum, sastra, ilmu alam, astronomi, dan lain sebagainya.